kita ketemu lagi sama saya nih, Pak Willy nih, yang benar-benar saya anggap jenius nih. Nah, Pak Willy, selain ngomong-ngomong corona kemarin tuh, ada yang bilang Pak Willy tuh ada nemuin sesuatu yang baru gitu, yang berguna buat orang-orang. Itu bisa jelasin nggak? Contoh seperti apa gitu yang Pak Willy temuin? Mobil. Mobil, kenapa mobil? Mobil ini kalau dimasukin ke mobil ini kalau pakai gimana, kalau mobil sekarang ini bisa digunain pakai sodium. 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 Akalit ya. Akalit. Akalit. Nah, boleh kasih gambarannya? Nah, jadi gini Pak. Mobil ini sekarang pakai bensin. Nah, Sekarang gimana kita nyiptain suatu kayak alat bisa jadiin bahan bakar jadi namanya akalit. masukin sodium tuh air laut, gabungin sama ini kekuatan daya listrik. sebentar, tadi air laut. Air laut mengandung sodium. Jadi mobil diisi air laut. Tapi harus disaringin dulu. Disaring. Saringin campur sama bahan kimia lain. Seperti apa tuh? Kalit, uranium ya. Sama batu yang buat daya listrik. Batu yang buat daya listrik. Itu kali batu kripton maksudnya. Bukan. Oh, bukan. Bukan, maksudnya batu ini, batu mining lah. Bahasa Indonesia apa ya? Tambang. Nah, batu tambang itu yang bisa dipakai untuk daya listrik. Merkuri. Ya. Merkuri. Oh, jadi mobil di masa depan udah ada konsepnya itu pakai air laut. Tapi Dicampur disaringin batu dulu, itu, ya. disaringin. Airnya dibuang dulu, ambil mobilnya. Udah pernah uji coba belum tuh? Tapi nggak semuanya sih. Nggak semua. Baru sebagian. Soalnya itu merkuri itu mahal. Merkuri mahal. Merkuri sendiri bisa dibeli di pasaran bebas kan nih? Bisa, tapi ada bentuknya. Itu yang pasaran bebas merkuri itu ada bentuk-bentuknya, jenisnya. Kenapa bisa kepikiran sampai ke situ sih? Soalnya ini bisa mengurangi ini apa ya? Kurangin ini Polusi maksudnya. ya. Polusi. Ya, polusi. Apalagi bisa save bahan bakar. Oke. Hemat bahan Hebat, bakar. Mak. Jadi untuk kelangsungan alam kita nih ya, alam kita yang sudah rusak, jadi Pak Willy termotivasi untuk menemukan hal-hal seperti itu. Oke. Selain, nah itu banyak hubungannya nih, kalau mobil bisa pakai air laut sendiri bisa kemana aja itu? Bisa buat ini alkali, baterai. Iya, maksudnya air laut itu fungsinya selain buat mobilnya itu, buat bahan bakar mobilnya, bisa kemana lagi tuh? Bisa dibuat apa lagi? Makanan pakai air laut, rumput laut maksudnya ya? Oh, bukan, pakai ini kayak garam meja buat masakan gitu. Itu saya tahu, itu umum. Ya. Atau lagi buat ini bang. Atau lagi buat mesin. Terutama mesin sih ya. Mesin yang pakai bahan bakar ya. Satu lagi mesin buat tambangan gitu. Ada yang pakai bahan bakar, ada yang nggak pakai. Oke. Kemarin kalau nggak salah dari salah satu teman, Pak Willy ada menjelaskan teorinya Victor Frankenstein. Oh, Victor Frankenstein itu banyak orang bilang itu fiksi. Tapi kalau digali lagi, ternyata itu benar. Tapi bukan nama Victor Frankenstein. Tapi Victor Frankenstein itu kalau di film fiksi itu mayat yang dihidupkan lagi. Iya, itu benar. Mayat bisa dihidupkan lagi.
bisa. Oleh apa nih dihidupkannya? Listrik. Listrik. Nah itu ditaruh di listrik, kayak ditaruh di tempat air kolam gitu, isinya air laut itu bisa gabungkan kekuatan listrik gitu. Nah geledek gitu ya. Oh, jadi buat pemirsa, jika ada keluarga kalian yang udah sekarat mau meninggal, takut dekat laut. Nah, betul kan? Air laut. Lah, saya hanya menyampaikan. Loh, air laut kan? Ya, itu Terus disetrum. di dalam air laut. Tapi sebelum itu harus dimasuk taruh beberapa cairan kimia dulu. Cairan kimia itu nggak tahu ya. Ilmunya dapat dari Google bukan? Bukan Dari mana? dari buku. Bukunya masih beredar nggak? Nggak ada. Cuman Pak Willy yang punya, Nggak ada sebagian orang yang mereka. termasuk Pak Willy. Buku-buku seperti ini langka dong ya. Sebetulnya alchemy. Alchemist. Oke. Kita lanjut ke teori Victor Frankenstein lagi. Kira-kira udah ada yang pernah uji coba belum? Ada. Henry Himmler itu adalah pengikut Adolf Hitler. Tapi saya udah nggak ada. Kalau dia bisa ngidupin orang mati, kenapa Adolf Hitler nggak dihidupin? Nah, soalnya itu sebenarnya dia punya lihatnya udah dihancurin sama pasukan sekutu. Oh, pasukan sekutu. Iya. Soalnya yang diriin itu lihat itu udah mati. Kok mati? Udah langsung aja. Jadi teknologinya hilang begitu saja. Iya, sama semuanya ciptaan dia itu dibakar dihancur. Nah ini Pak Willy lagi ngejelasin, ini ada kemungkinan nggak teknologi ini ditimbulkan lagi, maksudnya dimunculkan lagi? Munculkan lagi kemungkinan bisa ya, tapi nggak tahu ya, nggak tahu kapan. Tapi Pak Willy ada rumusnya. Rumusnya ada Sebagian. ya nggak lengkap tapi Yang ngidupin orang mati. bukan sel-selnya aja gitu, sel-sel udah mati bisa dihidupin, bukan semuanya utuh banyak produksi banget zombie gitu. Sel-sel regenerasi sel regeneration. Kebetulan ilmunya tinggi, jadi saya sedang membayangkan sedikit, tapi ya saya berusaha menangkapnya. Sel Maksudnya Pak regeneration Willy. ya. Bukan mayat hidup jalan gitu aja kayak zombie, bukan. Jadi sel-sel mati itu boleh jelasin nggak? Ya ini yang trombosit gitu. Trombosit, ya? Trombosit yang termasuk otak ini, kita kan udah masuk fungsi itu. Trombosit sama otak. Trombosit sama otak. Sorry, bukan trombosit. Jadi maksudnya tuh pikiran orang itu bisa, otak yang udah mati itu. Otak yang udah mati udah nggak bisa dihidupin lagi. bisa dihidupin lagi. Saya kira ini percobaan kemungkinan besar gagal. Kira percobaan ini bisa kemungkinan besar gagal. Soalnya belum dicoba. Tapi ada rumusnya. Ada rumus ya. Ini butuh teknologi yang canggih ya. Jadi untuk mengeksplor ini butuh apa nih untuk sampai ke tahap uji coba? Satu, mesinnya sih lumayan canggih sih. Satu, peralatan tegangan listrik yang tinggi ya, berapa volt gitu ya. Sama tempat kayak kolam gede, dalamnya tuh ada kayak besi-besi gitu. Orang mati di situ, lalu misalnya nemu. Jadi mayat cemplungin ke situ air laut, Jadi ada di mesin itu disiramin air laut mesinnya, terus setrum. Strom ya. Oh, Tapi itu ada caranya. ada caranya trumnya. Stromnya
Sebelum itu harus disuntik dulu. Suntik. Ya, Badan mayatnya itu pada mainan dulu. suntik. Ini bisa ngebantu orang-orang yang udah meninggal karena corona dong. Nah, kalau itu kemungkinan bisa. Tapi masalahnya tuh kalau mereka udah bangkit, ingat nggak? Oh, boleh lihat di kamera. Maksudnya ini adalah era baru kehidupan manusia. Dimulai dari Pak Willy. Masalahnya dari sini loh. Kalau orang bangkit lagi kembali ya, itu masih inget nggak gitu? Logik mereka masih di duniawi apa? Ngeblank gitu. Oh, jadi kalau orang udah bangkit dari kematian, memorinya udah nggak ada kayak gini ya? Iya. Oh, jadi ditanya apa juga ngawur kan ya? Oh, iya, paham bang. Pak Willy udah pernah mati. Loh, saya kan nanya. Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Itu Kirain teori, dihidupin lagi. Teori. Cuma Teori. teori. Soalnya yang penulis novel Victor Frankenstein itu Mary Shelley itu. Mary Shelley. Mary Shelley penulis novel itu ya, cewek. Dia bilang dia pernah langsung interview ke Victor Frankenstein. Victor Frankenstein itu nama fiksinya, Victor Frankenstein nama aslinya bukan Victor Frankenstein. Ternyata Mary Shelley punya catatan asli. Berarti dia otomatis interview. Ini impian Pak Willy apa sih sebenarnya? Sampai ingin cita-citanya apa sih? Kok banyak banget nih keinginannya untuk berbuat sosial? Yang satu yang jelas itu yang bangkit main itu impossible ya. Impossible. Impossible. Tapi ada rumusnya kan tadi. Rumusnya ya. Nanti kalau orang salah gunain, Keluarga hidup lagi. itu kalau salah gunain nama orang lain gimana? Jadi perang. Oh, jadi Pak Willy nggak mau buka rumus secara umum supaya dunia lebih baik, gitu kan? Tapi salah gunain nama orang yang benar. Nggak benar. Oh, ya. Kali ini yang mesin itu buat sodium buat mesin. Sodium buat mesin, bahan bakar. Mekanik. Oke. Sejak kapan nih mulai termotivasi berbuat sosial? Sebelum corona sih. Sebelum corona. Impian Pak Willy benar-benar tinggi. Kalau saya bilang impian manusia tidak pernah berakhir, apa yang Pak Willy ingat? Marcel Detic, Siapa itu? orang Prancis. Di tahun berapa itu Marcel Detic? Sekitar abad 16-an. Apa yang pernah dilakukan? Di kehidupan manusia. Saya lupa. Lupa, tapi jadinya pembicaraan kita kali ini karena Pak Willy termotivasi oleh Marcel Detic. Marcel Detic. Apa slogannya? Yang itu, impian manusia tidak pernah berakhir. Oke, Marcel Detic ya. Ada satu tokoh gak yang defense sama Pak Willy? Sampai sekarang. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Itu kenapa Jerman tidak pernah ada Nazi lagi ya? Ya sih, jangan lihat dari sisi negatif dia. Positifnya apa Adolf Hitler? Dia bisa membangkitkan negara dia dari kemiskinan sampai menjadi negara Eropa nomor 1. Yang bisa bangkit Eropa cuma dia satu. Dari kemiskinan, contohnya waktu Perang Dunia. Sebelum Perang Dunia tuh negara Jerman itu nggak punya apa-apa, beli makanannya pakai batu arang, udah nggak ada roti. Satu roti bisa sampai 500 uang mata Jerman. Berarti dalam juga ya sejarah Pak Willy ya. Udah teknologi mengerti, ilmu ilmiah tinggi,
sejarah pun juga nggak main-main. Ini benar-benar kenapa saya tanya Pak Willy itu selalu bisa jawab dengan hal-hal jenius. Mik, titik pertanyaan, Mik. Oh, titik pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan dari pemirsa nih. Dibantu jawab ya Pak Willy ya. 1. Nama asli Victor Frankenstein siapa? Tidak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sampai sekarang pun penelitian yang cari-cari itu asli namanya nggak ada yang tahu. Cuma tahu Mary Shelley doang. Mary Shelley yang pernah mewawancarai orang itu. Langsung orangnya ya. Makanya diubah menjadi nama Victor Oke. Frankenstein. Ada keinginan untuk membangkitkan Hitler nggak? Kan tadi Hitler ada sisi positifnya, bikin Eropa dari itu. Gimana Indonesia yang lagi ekonominya lagi gejala ekonomi yang kurang bagus ini perlu Hitler nggak? Jadi dengan mesin itu kalau ada mayat tulang belulangnya Hitler bisa dihidupkan dong? Enggak, bukan perlu Hitler, bukan kekejamannya ya. Caranya itu bangkitan negara itu harus pakai cara fasis, Jadi- cara besi. Jadi kalau ada sosok Hitler ada keinginan dong Pak Willy memakai orang itu dong, Bukan nama ngikut dia ngikut dia. sebagai pengikut ya, bukan memakai ya. Beda. Udah ada belum tokoh di Indonesia yang mirip Hitler? Fasis ya. Enggak, kalau udah ada bilang udah. Apa nih? Nggak apa-apa. Bapak pembangunan kita, presiden kedua yang membangun, bisa makan dengan Hitler. Maaf ya Pak Tommy ini, but-but. Iya loh, bukan negatif ya. Soeharto itu hebat. Hebat. Orang yang bisa pakai benar-benar pakai tangan besi, iron hand. Orang yang bisa apa ya, bangkitin negara, benar-benar bikin negara ini maju. Salah satu Soeharto. Emang presiden yang setelah Soeharto nggak bisa? Jujur aja ya, Soeharto itu orangnya tegas aku ya. Apa yang ngomong itu tegas, salah Salah. langsung ditegur gitu. Kayak Trump. Kayak Trump. Trump berarti kayak Hitler dong? Enggak, bukan Hitler. Jangan lihat dari sisi negatifnya, sisi tegasnya itu. Dia apa yang ngomong langsung. Dia pernah ngomong Hitler, if you dream, you can do it. If you dream it, you can do it. If you dream, you can do it. If you dream it, you can do it. Berarti ini termotivasi dong di pikiran Pak Willy dong. Seperti mencoba membangkitkan mayat hidup dengan slogannya Hitler, if you dream, you can do it. Bukan mayat hidup, tapi mesin pakai. Iya. Bukan. Soalnya tadi saya udah bilang bukan bangkitin mayat hidup, itu cuma sejarah aja ya, sejarah itu waktu itu. If you dream, you can do it. Dream it, you can do it. Dream it, you can do it. Iya. Bukti Hitler bisa. Dia dari nggak punya apa-apa, sempat sekali gambar dia punya ciptaan api itu di banyak ditolak. Pas dia jadi The Führer, barang dia punya api itu bisa dieksekusi. Sampai sekarang gambar-gambarnya dijadi museum sampai sekarang. Di salah satu adalah di Frankfurt. 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 Dalam sekali ya sudah saudara-saudara ini sejarahnya Pak Willy, pengetahuannya nih. Tapi satu lagi ya, Hitler itu nggak ngebantah Yahudi, nggak 100% ngebantah Yahudi semuanya. Itu konspirasi Soviet ya. Jadi Nggak semuanya dia yang bantai 30 miliar itu, berapa miliar yang empat ya? berapa miliar? Yahudi dibantai miliaran emang. Empat deh pokoknya Pokoknya banyak dah. Pokoknya Bantai itu hoax lah ya. Hoax. Yang ngebantai Yahudi itu hoax ya. Nggak semuanya dibantai, soalnya dia dimanipulasi sama Soviet ya. Dimanipulasi, jadi media sosial itu seluruh dunia itu dimanipulasi sama Soviet. Soviet. Waktu itu ya Stalin ya,
Salin. sekarang ya. Iya. Sampai sekarang ya. Oh, ya. Titip salam buat Pak Pupin Willy. Itu dulu loh Stalin loh, bukan Hmm. Stalin bukan sekarang. Nanti kalau misalkan ini bisa diceritain semua nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi nih, kira-kira dunia kedepannya akan lebih baik gak? Baik dong. Mengurangi polusi, teknologi yang maju, bahan apa ya, bahan alami bisa jadiin Makanan. enggak, jadiin buat ini bahan buat jalanin mesin Bahan alami, ya. tanah, Iya. daun, buat bukan yang ini, ada sebagian bukan yang hidup ya. Pak Willy ini sangat dalam loh untuk membantu dunia kita yang namanya bumi. Benar-benar dalam. Kalau kita ngomongin kehidupan di dunia ini memang sudah cukup rusak, betul ya? Benar sih enggak, cuman perlu diperbaikin aja gitu. Perlu diperbaiki. Masalahnya di jagat raya ini hanya bumi kan yang punya kehidupan kan? Iya. Tidak ada planet lain lagi. Jadi nggak ada makhluk-makhluk di luar bumi, alien atau apapun nggak ada. Saya sih nggak ada yang lainnya. Nah, kalau ada yang bilang area 51 tuh gimana? Area 51 itu beneran. Nah, itu kan alien. Beneran. Beneran. Tadi Kak Willy bilang setuju nggak ada alien. Sekarang ada area 51. Itu untuk teliti apa? Makhluk asing. Makhluk asing. Iya. Ya, makhluk asing. Itu maksudnya. Jadi alien nggak ada, makhluk asing. Makhluk asing. Iya. Bukan alien itu alien itu bahasa Inggris alien. Kurang. Bisa dibedakan antara kalau bahasa yang nggak ngerti bisa alien language gitu. Alien language. Iya, alien language. Jadi soalnya nggak asing, dan asingnya sebutan alien, bukan alien itu. Jadi berarti saya kembali ke pertanyaan saya. Di luar bumi ini ada kehidupan nggak? Ada. Ada. Itu terserah mau dikata apa enggak. Closing Mac 3 menit Mac. Sudah pernah lihat makhluk asing? Iya. Nggak pernah. Medsos banyak. Di medsos banyak. Pak Willy percaya? Nggak percaya 100%. Itu kadang-kadang suka ada manipulasi. Jadi sebenarnya makhluk asing itu ada? Ada. Ada. Kemungkinan ada ya. Kemungkinan Karena ada. kita hidup di dunia yang paralel universe. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu di Javo, biasanya itu Pak, dan paralel universe yang versi kita yang lain dari paralel universe itu ngelakuin itu. Berarti ini ada kayak ciptaan kembali ke waktu masa lampau dong. Kalau Iya. ngomong paralel. Pak Willy percaya mesin waktu? Time travel ya. Time travel. Udah ada. Udah pernah? Nggak pernah. Tapi ada beberapa source itu banyak pada bilang udah lewat time travel. Yakin percaya itu? Nggak juga. Udah buktinya belum ada. 2 menit. Buktinya belum ada ya. Belum dicoba dan itu mesinnya juga nggak tahu etis apa enggak ya. Soalnya itu bahaya juga sih. Oke. Ini kan waktu kita udah mau habis. Pak Willy ada tips gak untuk anak-anak yang ingin termotivasi seperti Pak Willy ini? Maksudnya untuk seperti Pak Willy membantu dunia lebih baik, terus udah gitu pandai, jenius, atau anak-anak yang lagi SMA 2 mau ngambil jurusan IPA apa IPS, mungkin ada bisa di kamera berbicara motivasinya apa gitu. You can do it, if you can do it, you can do it. Oke, saya kira sih cukup di situ saja. Seperti yang pemirsa lihat, ini bukan rumah sakit Grogol, ini rumah saya. Oke, itu aja.